Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik. Pada 6 Juli 2026, Hamas menyatakan siap menyerahkan pemerintahan Gaza. Namun hanya 8 hari kemudian, Israel justru menghantam sebuah pos kepolisian di Jabalia dan menewaskan sedikitnya 7 orang. Salah satu korbannya disebut sebagai kepala kepolisian Jabalia, tetapi Israel menuduhnya sebagai komandan batalion Hamas. Apakah serangan ini hanya memburu satu orang, atau Israel sedang menghancurkan struktur yang membuat Hamas tetap mampu mengendalikan Gaza? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 14 Juli 2026, sebuah pos kepolisian di Jabalia menjadi sasaran serangan Israel. Sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas. Salah satu nama yang paling menonjol adalah Kolonel Muhammad Marwan Salem. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyebutnya sebagai Kepala Kepolisian Jabalia, pejabat keamanan yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di salah satu wilayah paling padat dan paling sering menjadi medan pertempuran. Namun militer Israel memberikan gambaran yang sepenuhnya berbeda. Menurut Israel, Salem bukan sekedar kepala polisi. Ia dituduh memimpin batalion Jabalia Tengah Hamas. Israel juga menyatakan bahwa saat serangan terjadi, Salem sedang berkumpul bersama 3 anggota lain untuk merencanakan dan melaksanakan serangan terhadap pasukan Israel. Klaim mengenai peran militernya berasal dari Israel dan belum dapat diverifikasi secara independen. Disinilah muncul kejanggalan yang membuat serangan tersebut jauh lebih rumit. Satu orang tampil dengan 2 identitas. Dalam struktur pemerintahan Gaza, Salem dikenal sebagai pejabat kepolisian. Dalam penilaian Israel, ia dianggap sebagai komandan tempur yang menggunakan lembaga sipil sebagai perlindungan. Perbedaan itu memperlihatkan betapa tipisnya batas antara urusan keamanan masyarakat dan kepentingan militer di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata. Polisi memang terlihat mengatur lalu lintas, menjaga pasar, menertibkan kerumunan, dan mencegah pencurian. Akan tetapi, keberadaan mereka juga memberi keuntungan lain. Petugas yang berjaga di jalan dapat melihat kendaraan yang mencurigakan. Pos pemeriksaan dapat mencatat siapa yang keluar dan masuk. Patroli dapat mengetahui wilayah yang baru didatangi pasukan Israel. Jaringan komunikasi polisi juga memungkinkan informasi bergerak lebih cepat. Dalam kondisi perang, informasi seperti itu memiliki nilai yang hampir sama pentingnya dengan senjata. Satu laporan dari petugas di jalan dapat memberitahu bahwa sebuah kendaraan asing sedang bergerak. Sebuah pos kecil dapat mengenali pola lalu lintas yang berubah. Komandan keamanan dapat mengetahui kawasan yang mulai tidak terkendali. Seluruh data tersebut dapat digunakan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga dapat membantu kelompok bersenjata menghindari serangan atau menyusun pergerakan baru. Meski demikian, menyamakan seluruh polisi Gaza dengan anggota tempur juga terlalu sederhana. Banyak dari mereka terlihat bekerja tanpa senjata berat. Mereka mengatur pasar, menjaga kamp pengungsian, dan mencoba mencegah bantuan kemanusiaan dirampas. Bagi warga yang hidup di tengah kehancuran, kehadiran petugas sering menjadi satu-satunya penghalang antara ketertiban dan kekacauan. Serangan terhadap pos polisi karena itu membawa dampak yang berbeda dari penghancuran gudang senjata. Ketika amunisi terbakar, kemampuan serangan langsung berkurang. Ketika kepolisian melemah, akibatnya menyebar ke jalan, pasar, kamp pengungsian, dan distribusi bantuan. Struktur yang seharusnya menjaga kehidupan sehari-hari berubah menjadi bagian dari perebutan kendali atas Gaza. Pola serangan terhadap kepolisian sebenarnya telah terlihat sebelumnya. Pada Maret 2026, Israel meningkatkan serangan terhadap aparat keamanan Gaza. Hampir sedelusin petugas dilaporkan tewas hanya dalam 1 pekan. Hamas kemudian menyatakan bahwa lebih dari 2.800 anggota polisi telah terbunuh sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Angka tersebut berasal dari otoritas Gaza dan belum dapat diverifikasi secara independen. Israel menyebut para sasaran sebagai orang yang mengancam pasukannya, sementara Hamas menggambarkan mereka sebagai petugas yang menjaga masyarakat.
Perbedaan penjelasan itu menunjukkan bahwa kepolisian telah menjadi medan perebutan narasi sekaligus sasaran strategis dalam perang ini yang semakin luas dan semakin berbahaya. Pada 6 Juli 2026, Hamas mengumumkan bahwa badan yang selama ini mengawasi pemerintahan de facto Gaza telah dibubarkan. Kelompok tersebut menyatakan siap menyerahkan pengelolaan wilayah kepada Komite Teknokrat Palestina yang didukung Amerika Serikat. Di atas kertas, pengumuman itu tampak seperti langkah besar. Hamas seolah bersedia mundur dari kursi pemerintahan dan memberikan ruang bagi susunan baru yang dianggap lebih dapat diterima oleh pihak luar. Namun, perubahan tersebut tidak otomatis memindahkan kekuasaan nyata. Kementerian masih ada, pegawai tetap bekerja, struktur keamanan belum dibubarkan. Hamas juga tetap mengawasi kepolisian di wilayah yang masih berada di bawah kendalinya. Artinya, yang dilepas mungkin hanya bentuk politiknya, sementara mesin yang mengatur kehidupan sehari-hari tetap berjalan seperti sebelumnya. 8 hari kemudian, pada 14 Juli 2026, pos polisi di Jabaliyah dihantam Israel. Urutan waktunya menimbulkan kecurigaan bahwa Israel tidak percaya Hamas benar-benar sedang meninggalkan pemerintahan. Bagi Israel, pembubaran sebuah badan administratif tidak berarti banyak bila jaringan keamanan lama masih memegang jalan, kendaraan, informasi, penangkapan, dan distribusi bantuan. Di wilayah seperti Gaza, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di kantor. Kekuasaan terlihat dari siapa yang mengatur persimpangan, membuka atau menutup akses, menjaga gudang, memeriksa kendaraan, dan mengendalikan kerumunan. Selama tugas tersebut masih berada di tangan orang-orang yang terhubung dengan Hamas, perubahan pemerintahan dapat dianggap hanya sebagai pergantian nama. Setelah gencatan senjata mulai berlaku di beberapa kawasan, anggota polisi kembali muncul di ruang publik. Mereka mengatur arus kendaraan, berpatroli di pasar, menjaga kamp pengungsian, serta menindak orang yang dituduh mencuri atau merampas bantuan. Kemunculan itu menunjukkan bahwa Hamas masih mampu memerintah meskipun banyak fasilitas militernya telah rusak. Inilah kemungkinan alasan strategi Israel bergerak lebih jauh. Sasaran tidak lagi terbatas pada peluncur roket, gudang amunisi, atau komandan lapangan. Israel mulai menekan orang-orang yang menjaga hubungan antara kekuatan bersenjata dan kehidupan sipil. Mereka yang mengawasi jalan, melindungi pertemuan, mengatur pergerakan dan menjaga ketertiban dapat dianggap sebagai bagian dari sistem yang memungkinkan Hamas pulih. Hamas diperkirakan mengelola sekitar 10.000 anggota polisi. Kelompok tersebut sebelumnya mengusulkan agar para petugas itu tetap dimasukkan ke dalam struktur keamanan Gaza yang baru. Bagi Hamas, langkah itu dapat mempertahankan pengaruh tanpa harus kembali menggunakan bentuk pemerintahan lama. Israel menolak kemungkinan tersebut. Israel tidak mau orang yang masih terhubung dengan Hamas memegang senjata, akses informasi, dan kewenangan menangkap warga dalam susunan baru. Kekhawatirannya sederhana, pemerintah teknokrat dapat menguasai dokumen, anggaran, dan kantor, tetapi kendali lapangan tetap berada pada jaringan lama. Dari sudut pandang Hamas, mempertahankan kepolisian juga menjadi jaminan agar kelompok tersebut tidak sepenuhnya kehilangan posisi dalam masa transisi. Tanpa aparat yang loyal, keputusan komite baru dapat berjalan tanpa persetujuan mereka. Jalur bantuan dapat diawasi pihak lain, tokoh lokal dapat membangun hubungan dengan pemerintahan baru. Informasi mengenai pergerakan warga juga tidak lagi berada dalam genggaman Hamas. Karena itulah, mempertahankan petugas lama bukan sekedar urusan pekerjaan. Hal itu menyangkut kemampuan untuk tetap hadir, mempengaruhi keputusan, dan mencegah kekuatan saingan mengambil alih ruang yang ditinggalkan. Perubahan administratif kemudian berubah menjadi perebutan kendali yang sesungguhnya di seluruh jalur Gaza. Karena itu, perebutan kepolisian menjadi inti dari pertarungan setelah perang. Seragam dapat diganti, nama lembaga dapat diubah, pemimpin politik dapat dipindahkan. Namun bila orang yang sama masih mengatur jalan dan menentukan siapa yang boleh bergerak, maka kekuasaan sebenarnya belum berpindah.
Tekanan terhadap kepolisian Hamas kemungkinan tidak berhenti pada penghancuran satu pos. Israel dapat memantau kantor, kendaraan resmi, pola komunikasi, dan pertemuan para pejabat keamanan melalui drone serta pengintaian udara. Ketika sebuah kelompok petugas berkumpul terlalu lama, kegiatan itu dapat dicurigai sebagai rapat operasional. Kendaraan yang bergerak berulang kali antara dua lokasi juga dapat digunakan untuk memetakan jalur komando. Keadaan tersebut memaksa polisi bergerak dalam kelompok kecil, mengganti tempat pertemuan, mengurangi penggunaan seragam, dan menghindari kendaraan bertanda resmi. Langkah itu mungkin menurunkan risiko serangan, tetapi pada saat yang sama merusak kemampuan mereka bekerja. Petugas yang tidak dapat terlihat di jalan akan sulit mengatur lalu lintas. Komandan yang terus berpindah akan lambat mengirim perintah. Patroli yang takut menggunakan kendaraan tidak akan cepat mencapai lokasi pencarahan. Dengan cara ini, Israel tidak harus menghancurkan seluruh kepolisian sekaligus. Cukup membuat kantor tidak aman, komunikasi mudah dilacak, dan pergerakan terbuka terlalu berbahaya. Sedikit demi sedikit, struktur itu kehilangan fungsi, meskipun sebagian besar anggotanya masih hidup. Masalah berikutnya muncul ketika kekuasaan lama melemah sebelum penggantinya siap. Tanpa aparat yang mampu menjaga pasar dan jalur bantuan, keluarga bersenjata dapat mendirikan pos pemeriksaan sendiri. Kelompok kriminal memperoleh ruang untuk menguasai gudang, memeras pedagang, atau menjual kembali bantuan kemanusiaan. Persaingan lokal kemudian berkembang menjadi bentrokan yang tidak memiliki pusat komando jelas. Untuk mencegah keadaan itu, Amerika Serikat mendorong pembentukan kepolisian baru di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Sekitar 2.000 warga dilaporkan mendaftar hanya dalam beberapa jam pertama. Rencana jangka panjangnya menyiapkan sekitar 12.000 petugas yang tidak berada di bawah kendali Hamas. Namun, membangun kepolisian tidak cukup dengan membagikan seragam. Mereka membutuhkan pelatihan, kantor, kendaraan, komunikasi, sistem pengawasan senjata, fasilitas penahanan, dan gaji yang teratur. Mereka juga membutuhkan kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan, warga tidak akan memberikan informasi mengenai penyelundupan, penyimpanan senjata, atau kelompok yang menguasai lingkungan tertentu. Tantangan terbesar berada pada jaringan lama yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Hamas membangun pengaruh melalui keluarga, lingkungan, lembaga pemerintahan, masjid, dan kelompok bersenjata. Orang lama dapat masuk ke lembaga baru tanpa membawa simbol Hamas. Mereka dapat mengganti jabatan, seragam, dan nama organisasi, tetapi tetap mempertahankan loyalitas sebelumnya. Kepolisian baru juga harus mampu memasuki kawasan yang masih dipengaruhi jaringan lama. Tanpa perlindungan, petugas baru dapat dianggap sebagai perpanjangan tangan pihak asing. Mereka bisa menghadapi intimidasi, sabotase, atau penolakan warga. Bila terlalu bergantung pada pasukan Israel, legitimasi mereka akan melemah. Bila bergerak tanpa perlindungan, keselamatan mereka terancam. Keseimbangan antara keamanan dan penerimaan masyarakat inilah yang menentukan apakah lembaga baru benar-benar dapat bekerja atau hanya hadir sebagai simbol administratif yang tidak memiliki kendali nyata di lapangan dalam masa transisi. Dari sini, 3 jalur mulai terlihat. Jalur pertama terjadi bila kepolisian lama melemah secara bertahap, sementara pasukan baru masuk dengan perlindungan dan dukungan yang cukup. Dalam keadaan ini, kendali dapat berpindah tanpa menciptakan kekosongan besar. Jalur kedua muncul bila pemerintahan teknokrat berdiri, tetapi sebagian besar petugas lama tetap bekerja di tingkat bawah. Struktur terlihat baru, sementara pengaruh Hamas bertahan melalui akses informasi dan kewenangan lapangan. Jalur ketiga paling berbahaya. Kepolisian lama runtuh lebih cepat daripada kesiapan pasukan pengganti. Gaza lalu terpecah menjadi wilayah kecil yang dikuasai keluarga bersenjata, penyelundup, kelompok kriminal, dan faksi baru. Perebutan jalan, bantuan, dan informasi kemudian menentukan bentuk kekuasaan berikutnya. Serangan terhadap pos kepolisian di Jabalia memperlihatkan bahwa perebutan Gaza tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di jalan, pasar, pos pemeriksaan, dan struktur keamanan yang mengatur kehidupan masyarakat. Israel berusaha memastikan Hamas tidak mempertahankan kekuasaan melalui aparat lama, sementara Hamas berupaya menjaga pengaruhnya di tengah rencana pembentukan pemerintahan baru. Namun ketika satu struktur dihancurkan sebelum penggantinya siap,
Ancaman yang muncul bukan hanya kembalinya Hamas, melainkan kekosongan keamanan yang dapat membuka jalan bagi kelompok-kelompok baru. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.